Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Terus mendalami dugaan korupsi dan pemerasan di Kementerian Pertanian pasca keluar negeri saat KPK menggeledah kantor dan rumah dinasnya. Hingga kini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak terlihat. Agenda Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di luar negeri telah selesai. Seluruh pejabat Kementan yang ikut juga telah kembali ke Indonesia. Namun ternyata Syahrul tidak ikut dalam rombongan tersebut dan keberadaannya hingga kini tidak diketahui. Cari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Tapi waktu itu pas kembali ke Indonesia memang posisinya nggak bareng sama rombongan atau gimana Pak? Kenapa bisa? Kalau dari Spanyol informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang. Juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Tapi artinya terakhir di mana ini Pak? Terakhir di Roma. Roma. Kita pakai data perlintasan dan kerjasama antar negara. Itu tanggal berapa dong Pak? 24 September berangkat. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pimpinan KPK periode 2015-2019 Saud Sitomorang. Selamat petang Pak Saud. Pak Saud, kalau misalnya tersangkanya seperti ini, tidak ketahuan di mana rimbanya, apa yang akan dilakukan KPK Pak? Ya nanti tetap penyidik ya, karena ini kan semuanya dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi tentunya penyidik yang akan memahami situasinya dan dia juga nanti mereka juga nanti tim dan satgasnya tentu kemudian mengambil kebijakan apa yang harus diambil. Kalau memang mereka dua bukti sudah cukup, walaupun kita masih tanya-tanya kenapa kalau memang sudah penyidikan itu kan penyelidikan saja by name by address jelas siapa orangnya. Penyidikan juga sudah jelas siapa orangnya. Tapi kalau kemarin tidak diumumkan bisa jadi itu strategi. Tapi maksud saya penyidik mungkin kita pahami masih memiliki strategi kalau memang mereka sudah menemukan barang dua bukti yang cukup, dalam bahasa lainnya bahwa memang mereka sudah melakukan penggeledahan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita sementara ini berasumsi itu adalah strategi. Tetapi pada bagian lain kalau memang ada niat ya sebaiknya memang Pak Menterinya segera untuk datang untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini kalau pun ada peristiwa pidana yang dilakukannya pada masa yang lalu. Gitu Mbak. Pak Saud ini kan seorang menteri ya Pak, walaupun jadwalnya sudah jelas, ada kepulangan hari Minggu, pesawatnya sudah jelas, ruang VIP sudah di booking, namun sampai saat ini belum pulang juga ke Indonesia, ditungguin juga nggak ada, bisa dibilang hilang gitu Pak. Imigrasi bilangnya seperti itu, bahwa pulangnya beda-beda, Wamen juga bilang seperti itu. Seorang menteri hilang itu mungkin nggak sih Pak? Dia dengan rombongan, biasanya juga kan pasti ada tim yang mendampingi, tadi juga disebut ada eselon 1, eselon 2, dan kemudian tim yang lain, ada berapa orang. Saya pikir ini mungkin ke publik aja yang belum terungkap ya, atau memang kalau kebenarannya masih di luar negeri, tentu ada pertimbangan-pertimbangan juga yang harus dilaporkan. Karena kalau yang paling harusnya mengetahui di mana posisinya tentu presiden. Presiden harus tanya, itu kan menterinya dia, harus tanya di mana, karena ini ada masalah hukum dan ya presiden harus bertanggung jawab untuk itu. Berarti KPK harusnya tahu dong keberadaannya di mana, pasti koordinasi dengan imigrasi dan lain sebagainya. Oh iya, tinggal nanya aja, presiden perintahkan cek kalau dia posisinya terakhir di mana, terus kemudian KBRI mencek apa betul ada penerbangan tanggal sekian, kan itu ada protokol konselor yang mengantar di KBRI. Pasti di negara mana saja kalau menteri datang itu protokol konselor atau turun. Itu. Terus, berarti ya. harusnya gampang ya Pak nyari menteri? Iya iyalah, kan protokol konselor pasti ngantar kemarin ke bandara, nomor penerbangannya juga bisa dicek. Kalau kemudian tiba-tiba mendaratnya di tempat lain itu juga KBRI pasti tahu. Kalau nggak tahu malah kita bertanya KBRI kok bisa nggak tahu gitu. Karena ada protokol konselor, kan ini ada seorang menteri yang VIP, very important person, mewakili Indonesia untuk hadir membicarakan apa waktu itu ya. Kalau jadi pada saat transit saya berarti pikir juga bisa ya Pak ya? Gimana, bisa Mbak? dicari ya kalau misalnya lagi transit nih. Kalau dari Roma kan pasti transit, jarang yang direct. Kalau hilangnya pada saat transit juga berarti gampang juga
bisa diceknya ya Pak ya? Oh iya, tinggal di dia aja manifest pesawat kan ketahuan apa kemarin keluar dari bandara waktu stopover di mana Abu Dhabi atau apa gitu ya. Tapi saya percaya ini hanya memang untuk delay aja sementara yang bersangkutan untuk bisa menerima. Biasa kok begitu, saat pertama dia nggak bisa menerima kenyataan, tapi nanti selanjutnya harapan kita bisa menerima itu. Lagi denial ya Pak ya? Walaupun case ini saya masih beranggapan syarat dengan politisasi ya, karena lihat dari tempusnya, kemudian waktu penyelidikannya dan penyidikannya agak naif kalau kita bilang ini nggak ada kaitan dengan politik. Baik, berarti bisa dibilang ini lagi periode denial aja Pak Mentan ini ya Pak Saud ya? Ya, jadi artinya kita masih bisa beranggapan sementara ini mungkin psikologinya aja sebenarnya. Tapi kalau memang kekuatan buktinya sudah ada, apalagi disebutnya dengan pemerasan, ya dengan siapapun gitu, saya belum baca Sampai berapa lengkap lama gitu sih ya. Pak Saud KPK memberikan delay atau waktu untuk denial bagi seorang tersangka korupsi? Oh, itu penyidik yang bisa paham sebenarnya. Mereka paham sampai kapan itu kemudian dan memang kan kalau di dalam kasus-kasus pidana, apalagi pidana yang khusus seperti ini, kita nggak perlu pengakuan kok. Denial juga itu kekuatan buktinya gitu. Jadi makanya saya lebih cenderung kalau memang itu harus dipertanggungjawabkan, ya please Pak Menteri kembali ke Indonesia untuk kemudian hadapi saja hukum itu, dan itu saya pikir lebih mulia di hadapan kita. Tapi tadi dari pernyataan Wamentan itu mau bilang kalau misalnya sampai saat ini Pak Menteri tidak bisa dihubungi. Sementara tadi menurut Pak Saud mencari keberadaan Menteri itu persoalan kecil. Jadi ini memang lagi ada pembicaraan tertentu kah kalau menurut Anda? Saya kurang tahu ya. Saya khawatir bisa jadi seorang penyidik udah engage, udah ada kontak ya, bisa juga. Karena kan kita belum tahu ini yang di permukaan, panggung depan, panggung belakangnya kayak gimana, kita kan belum tahu, Mbak. Emang biasanya panggung belakangnya gimana Pak Saud? Ya, kalau panggung belakangnya kan penyidik harus begitu dia tentukan siapa orangnya, dia harus tahu kemana dia bergerak dan dia bisa kejar kemana aja. Bila perlu waktu dia kemarin ke luar negeri itu di pesawat juga udah ada kan 2 bukti yang cukup kemarin, tinggal hanya mengumumkan. Tapi karena ada tugas negara, ya dia harus mengerjakan itu. Kan itu sesuatu yang terpisah. Tanggung jawab negara harus dijalankan dulu. Artinya azas praduga tidak bersalah harus tetap kita pegang juga, kan gitu. Jangan-jangan bisa jadi juga yang melakukan pemerasan tidak atas perintah beliau. Itu kan harus diklarifikasi. Jadi itu makanya saya bilang supaya membuat peristiwa ini menjadi terang, ya sebaiknya dihadapi apapun kondisinya gitu. Pak Saud, sampai waktu berapa lama sih seorang koruptor atau tersangka korupsi ini bisa menghilangkan diri sebelum akhirnya kemudian dicari oleh penyidik secara agresif? Ya, itu penyidik yang bisa nanti memastikan, memutuskan. Mereka independen, mereka sangat tidak bisa dipengaruhi kecuali memang ada beberapa poin-poin yang menjadi pertimbangan. Umpamanya kalau memang lagi sakit atau memang ada belum yang kita sebut tadi itu pertimbangan psikologis. Itu makanya kalau di masa lalu kan setelah diumumkan siapa TSK-nya kan biasanya tidak langsung ditahan. Nah, dia menyesuaikan diri dulu, nanti periksa lagi, panggil lagi. Karena kan mereka orang-orang ini kan orang-orang besar semuanya, orang-orang yang punya background, yang orang-orang yang memiliki knowledge, yang memiliki dignity. Yang menurut saya disitulah walaupun harus ada buying time, yang paling penting dia harus bertanggung jawab. Jadi tidak boleh melarikan diri. Dan berarti kita lebih kalau mengatakan memang, berarti tadi seperti Pak Saud bilang, berarti kalau memang mau klarifikasi, Pak Menteri harus segera kembali ya Pak Saud ya? Oh ya, itu lebih baik. Nanti kan ada pasti hukum, kan ada yang meringankan, memberat. Semua bisa salah, walaupun itu harus dibuktikan di pengadilan. Dan oleh sebabnya akan menjadi lebih terang. Ya katakan dia pasal berapa nanti itu kan dijalani begitu kalau memang betul. Tapi azas praduga tidak bersalah juga harus kita pahami, dan kita jangan terlalu dini juga mengatakan Pak Menteri ini mau melarikan diri atau enggak. Makanya saya katakan tadi dihadapi saja untuk kemudian datang kalau memang dipanggil. Tapi kan kita belum dengar bahwa penyidik akan memanggil kapan, dikasih limit waktu kapan, kan belum. Kita juga nggak tahu pada surat pemanggilan. Gitu, baik, Mbak. dihadapi saja. Terima kasih banyak Pak Saud Situmorang. DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau
Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya, kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, Ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Kita ngobrol-ngobrol berarti nih, Pak. Ya, sore hari gini Kang Alden, saya sengaja mencari Kang Alden sebab loh kok tiba-tiba main musik lalu apa kasih judulnya Ini presidenku. ini presidenku, lalu coba gimana tuh lagunya tuh. Ya. Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Sensasi, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh ye, oh ye, oh ye. Ganjar paling oke. Oh ye, oh ye, oh ye. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Ye, insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih ya calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Karena takutnya jika mereka terpilih nanti, mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum-kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin, jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya,
agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.